Halo semua, selamat datang kembali di vlog aku. Dan kali ini aku mau ajak jalan-jalan kalian ke Solo ya. Jadi bareng ayam. Dan ini hasil menunggu 12 jam tiket gratis KAI Expo. 12 jam, bayangin. Kita dari Jakarta, dari Gambir Solo itu eksekutif dapat 150.000. Wah, mantap. Jadi nggak sia-sia 12 jam ya. Oke, jadi ke Solo itu kita naik kereta api Argoluwo eksekutif. Jadi kita coba review fasilitas di dalamnya. Yuk. Oke, untuk pergi sampai ke Solo itu butuh waktu sekitar 7 jam. Nah, untuk Argoluwo ini nih tempat duduknya. Jadi dua begini. Nah, kayak gitu tuh. Kalau kamu bisa lihat dua begitu. Fungsinya nyaman ya. Fungsinya nyaman. Bisa disenderin juga sampai dalam posisi tidur. Ini benar-benar nyaman. Lalu space dari kakinya itu gimana sih? Bisa selonjoran gitu nggak sih? Ya kan, bisa selonjoran gitu. Dan ini juga ada pijakan kakinya. Nah, di sini juga mereka kasih kantongan dan dua colokan. Lalu ini kalau di sini itu tempat ini, coba kamu buka deh. Itu tempat makan ya. Meja kecil gitu. Jadi mau nonton lagi pakai laptop untuk kerja, atau misalnya lagi makan juga bisa. Nah, jadi ini posisi recline-nya. Kalau mau dibandingkan ini memang masih sedikit agak berdiri, agak tegak, tapi ini udah posisi nyaman. Dan di belakangnya itu orang masih tidak terganggu. Nah, sementara ini ayam ini udah posisi agak tidur sebenarnya, dan di belakang juga masih sangat nyaman. Jadi itulah, segitu nyamannya eksekutif ini, kursi eksekutif, sampai bahkan ketika ini harus diturunkan lagi itu tidak mengganggu kan ya, tidak terlalu mengganggu penumpang yang lain. Dan ini memang benar-benar selonjoran ini kita buat kakinya nih. Oke, jadi di sini itu seperti biasa ada kabinnya ya, untuk kalian yang bisa bawa tas atau bawa koper. Tapi memang kopernya nggak terlalu besar. Aku nggak bisa tahu, aku gimana ya, nggak tahu juga berapa liter atau berapa ukurannya. Tapi ini untuk yang sedang aja. Jadi di situ. Lalu di situ ada monitor. Nggak akan bunyi suaranya karena dia ada di sini. Kalian harus kasih colokan. Nah, untuk eksekutif ini bagi kalian yang mungkin datang bareng temen atau bareng keluarga, di depannya ini jadi bisa berputar ya. Jadi bisa berputar 180 derajat. Jadi jadinya kayak hadap-hadapan gitu. Jadi kan kalau misalnya kalian datang bareng keluarga atau teman, kan enak tuh, asik ngobrol-ngobrol, jadi nggak belakang-belakangan gitu. Ini bisa diputar, jadi tinggal pijak, ada kayak tuasnya gitu di sana, lalu dia bakal berputar di samping tuh ya. Karena perjalanannya jauh juga, jadi di eksekutif ini juga dikasih selimut juga. Jadi lumayan tebel lah kalau kalian yang kedinginan, misalnya nggak bawa jaket, lupa bawa jaket, ini membantu banget sih. Jadi untuk kalian yang
mungkin dalam perjalanan pengen ke jendela itu, ternyata aku baru tahu nih. Jadi di dalam kereta itu kan kayak gini, tempat duduknya A, B, C, D. Nah, jadi untuk di dekat jendela itu ada A, lalu dekat lorong itu B, dekat lorong itu C, dan dekat jendela itu D. Jadi kalian kalau mau pengen duduk di dekat jendela itu pilih yang A atau pilih yang D. Oke, untuk syarat untuk naik kereta api jarak jauh terbaru, jadi untuk orang dewasa itu yang 18 tahun ke atas itu wajib vaksin dosis ketiga atau vaksin booster. Nah, untuk kalian yang memang punya penyakit atau ada hal-hal medis begitu, jadi harus ada bukti surat medisnya dari dokter. Lalu untuk umur 6 sampai 17 tahun itu wajib dosis kedua. Lalu sama kalau misalnya ada kendala medis itu harus ada surat dokter. Nah, untuk 6 tahun ke bawah itu dikecualikan dari vaksinasi, tapi harus dengan pendampingan dari orang tua. Cerita kenapa kami ngambil tiket malam ya, meskipun sebenarnya kalaupun tidak dapat diskon gitu ya, atau tiket dari KAI Expo ya, tetap kalau mau ke Solo atau ke Jogja itu ambil perjalanan yang malam. Kenapa? Karena itu perjalanan kan 7 jam. Jadi rasanya gimana ya? Biar bisa istirahat, biar besok main lagi begitu. Jadi kalau misalnya pagi itu kayaknya kita habis waktu di jalan doang nggak sih? Misalnya nih kita ambil jam 10 pagi, terus 7 jam itu berapa? Jam 4 sore mungkin ya, kurang lebih habis di jalan aja gitu. Nah, kalau malam, nah ini buat kalian juga nih, buat malam itu ya memang kita kayak tidur gitu. Misalnya tadi berangkat jam 8.45, itu mungkin jam 10 kita udah ngantuk gitu. Nah, dengan tempat duduk yang nyaman, apalagi eksekutif, dan mungkin kalian punya budget yang lebih untuk naik bisnis misalnya, itu bakal lebih nyaman lagi sih. Makanya aku saranin ke kalian kalau mau memang ke tempat yang agak jauh, coba pakai kereta malam. Ini perjalanan pertama kamu naik kereta api dari Jakarta ke Solo. Tapi sebelumnya kamu pernah naik kereta jarak jauh dari Bandung ke Solo. Nah, coba diceritain kalau dari Gambir Solo sejauh ini gimana perjalanannya? Enak sih, karena ini eksekutif juga kan. Dulu tuh tahun berapa ya? Kayak 2018-an itu naik keretanya ekonomi, terus ekonominya kayaknya masih yang model lama gitu loh. Yang ini ya, yang bangkunya tegak, nggak bisa di ini ya, yang nggak bisa disandarin ya. Iya, terus yang isi yang 6 orang hadap-hadapan. Oh iya. Tapi karena memang waktu itu ngejar workshop yang cuma adanya di sana, jadi ya udah gitu. Tapi pulangnya naik eksekutif kayak gini, pulangnya lebih enak dari Solo ke Bandung karena dapat tiket eksekutif. Yang pas perginya emang tinggal ekonomi doang, jadi ya udah. Ya. Kenapa pilih kereta api? Kereta api karena perjalanannya kayak terasa lebih aman aja sih. Kalau naik bus kayak agak nggak tahu gimana nanti perjalanannya gitu, karena lumayan jauh. Jadi milihnya kereta gitu biar lebih santai. Nggak tahu sih, kayaknya lebih aman gitu kalau tidur. Aman ya. Kereta. Kami kembali untuk keluar sampai di stasiun Yogyakarta. Pendengar stasiun Yogyakarta berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Yuk. Tanyaan sama Apa? Halo, jadi kita udah nyampe dan sebenarnya ada insiden yang tiba-tiba. Gimana yang jadi kita sebenarnya kan mau ngambil tiketnya itu Jakarta Solo dan kita mau main di Yogyakarta dan kita nggak tahu
bahwa kalau naik kereta itu yang nyampe di luar itu stasiun Yogyakarta. Jadi ya udah kita putusin untuk berhenti di stasiun Yogyakarta. Jadi ya nggak harus lagi naik kereta api lokal dari Solo ke Yogyakarta. Ya sebenarnya bukan hemat uang ya, kalau uangnya kan nggak terlalu mahal ya harga tiket lokalnya, tapi mungkin hemat waktu aja kali. Jadi bisa seharian lebih lama main di Jogjanya. Oke, itu aja untuk vlog hari ini. Nanti juga bakal ada vlog-vlog kita main di beberapa lokasi wisata di sekitar Yogyakarta. Lalu juga kita mau cobain kulinerannya Yogyakarta dan Solo juga. Jadi terus pantengin. Makasih semua. Dah.